bahwa yang namanya Gus Arya adalah dalam pembunuhan beberapa ustadz. Itu disampaikan melalui channel. Jadi kalian ke depan, pokoknya kalau TIJ tidak di penjara, kalian akan sangat malu. Saya akan menertawai kalian. Ini janji saya. Kalau TIJ tidak di penjara, saya akan menertawai kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, buntut perseteruan antara TIJ dengan Gus Arya akhirnya berlabuh ke kantor polisi. Bagaimana beritanya sobat? Ayo sama-sama kita dengarkan. Dan jangan lupa untuk menonton tayangan video ini sampai habis agar tidak gagal paham. Bisa diterangkan mungkin bentuk hujatannya seperti apa itu atau tudingannya itu? Ya, tudingannya adalah bahwa menyampaikan kepada publik melalui channel YouTube Teguh Iqbal Johar bahwa yang namanya Gus Arya adalah dalam pembunuhan beberapa ustadz. Itu disampaikan melalui channel YouTube. Novi Varianto, pria warga desa Rowo Belang, Kabupaten Batang, mendatangi kantor Ditreskrimsus Polda Jateng, Kamis 30 September 2021. Kedatangannya bersama kuasa hukumnya untuk melaporkan tindakan dugaan tindak pidana ITE terhadap warga Aceh berinisial TIJ. Laporan ini dilakukan lantaran TIJ telah menyebarkan informasi hoax melalui akun YouTube. Konten di dalam video tersebut, Novi Varianto dituding telah menjadi dalang pembunuhan terhadap sejumlah ulama. Pengaduan atas dugaan itu, TIJ memfitnah atau membuat berita hoax menimbulkan sara serta mengintimidasi diri saya. Saya dituduh dalang pembunuhan beberapa ustadz, diantaranya Syekh Ali Jaber dan Ustadz Mahir Al-Tuwailibi, pria akrab disapa Gus Arya, usai melayangkan aduan ke Ditreskrimsus Polda Jateng, Kamis 30 September 2021. Pria yang menjabat Ketua Cyber NKRI ini menyatakan tudingan itu ditemukan semingguan yang lalu. Atas tudingan tersebut membuat dirinya resah dan mendapat intimidasi, baik lewat media sosial maupun telepon. Hal ini menimbulkan kekhawatiran atas keselamatan dirinya dan keluarganya. Bahkan saya diadu domba dengan umat, padahal apa yang disebutkan dalam channel YouTube TIJ tidak mendasar. Karena ini negara hukum, kami membuat aduan dan laporan agar segera ditindaklanjuti proses hukumnya, tegasnya. Sebelum melaporkan ke kepolisian, pihaknya telah menempuh penyelesaian dengan kekeluargaan. Selain sudah berbalas lewat video YouTube, juga berupaya tabayun langsung dan meminta ada penengah dari kepolisian. Namun hal itu belum terlaksana lantaran belum mendapat respon. Saya juga tidak kenal dia. Setahu saya dari sumber informasi, dia adalah peramal dan membuka praktek melalui media sosial. Tahunya ya di YouTube itu, katanya. Kuasa hukum Gus Arya, Damirin, menambahkan, kliennya merasa tertekan karena ada intimidasi, maka pengaduan dilakukan sebelum menjadi laporan. Aduan tercatat dalam surat tanda terima bernomor STPA garing 632 garing 9 Romawi garing 2021 garing Reskrimsus. Pelaporan atas dugaan pelanggaran UU ITE pasal 27 ayat 3. Barang bukti yang disampaikan, bukti rekaman yang ada di YouTube, sudah kami download dan sampaikan, katanya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Iqbal Al-Qudsi menjelaskan, aduan akan diterima terlebih dahulu. Jika buktinya lengkap, akan ditindaklanjuti. Laporan baru hari ini ya, diterima dulu. Kalau ada bukti cukup, akan ditindaklanjuti, katanya. Demikian dikutip dari Radar Semarang.id. Dan bagaimana tanggapan dari Tengku Iqbal Johar, di mana beliau diadukan ke pihak polisian oleh Gus Arya.
Baik sobat, kita sama-sama saksikan tanggapan dari Tengku Iqbal Johar. Ada silal WA saya tadi, tapi nggak saya balas. Bang, tenang aja, laporan lacak itu membal. Ya saya udah tahu. Panik banget. Panik ya Om, panik banget. Panik. Apalagi setelah ditelepon tadi, Bang, ada yang laporan nih. Mental tapi. Oke, siap, lanjutkan. Bakal ada laporan ke TIJ yang hanya ada suratnya saja. Dan sebelumnya, TIJ pernah mengatakan mereka hanya akan petantang-petenteng dengan surat laporan. Tapi untuk memenjarakan TIJ, jangan mimpi. Ya, kita tunggu somasinya. Ketika somasinya datang, kita menghadap. Ya, gitu. Kita harus kooperatif kalau ada pemanggilan. Tapi kalau SP3 malu. Asbakul mazmumah ini memang top chair. Ini bakal ada surat laporan ke TIJ. Tapi mereka akan dagang surat laporan itu untuk meyakinkan subscribernya, untuk meyakinkan pendukungnya bahwa TIJ telah dilaporkan. Persoalan ditangkap atau tidak urusan lain. Tidak, Arya. Itu sudah saya katakan beberapa malam yang lalu. Kalau teman-teman yang nonton live, bakal ada surat laporan. Mereka akan menjual surat laporan. Saya sudah melaporkan TIJ. Ini bukti keseriusan kita. Bukti bahwa kita bukan bacot doang. Ya bacot lah kalau TIJ belum dipenjarakan. Ini Asbakul Mazmumah berkata benar, tidak bohong. Jujur dia. Benar tidak? Akhirnya terjadi. Kita sudah meramal duluan. Jadi kita lihat ke depan. Pokoknya kalau TIJ tidak dipenjara, kalian akan sangat malu. Saya akan menertawai kalian. Ini janji saya. Kalau TIJ tidak dipenjara, saya akan menertawai kalian. Lebih sadis dari yang... Kita kembali lagi ke persoalan antara TIJ dengan Gus Arya. Siapa yang memulai mengatakan TIJ sampah, mengancam TIJ dimasukkan ke dalam penjara? Apakah saya yang kegatalan ngebahas dia? Tentu tidak. Tidak lain dan tidak bukan, itu dilakukan oleh Gus Arya. Dengan anggapan apa? Dengan anggapan dia sebagai orang hebat, dia sebagai orang kuat, dia memiliki apapun menurut dia, sehingga akan membuat TIJ ketakutan. Artinya itu mob. Artinya itu menakuti, gertakan. Ternyata TIJ tidak takut dengan gertakan. Ya kan? Tidak takut dengan gertakan. Tidak kemakan pancingan mereka. Kenapa? Karena saya sambil memancing, seolah-olah terlihat saya memakan pancingan. Karena memancing binatang yang sudah lihai, itu harus dengan kelihayan. Dan di sini saya menunjukkan kepada teman, menjelaskan kepada teman-teman semuanya, seandainya lawan dia kali ini adalah orang awam, maka akan hancur dia. Apakah saya bukan orang awam? Tentu saya orang awam, tetapi saya adalah orang awam yang memiliki keberanian. Kita boleh awam, tapi jangan jadi penakut, saudaraku. Jangan ditakuti oleh rasa-rasa yang tidak jelas. Jangan menggiring publik untuk sesuatu yang belum ada kepastian hukum. Belum ada ketetapan hukum. Baru pengaduan kok gembar-gembor. Kalau kalian tidak bisa memenjarakan TIJ, kalian akan malu sekali. Sangat malu. Itu pun kalau masih punya rasa malu. Dan ingat Arya, kau menggali lubang kuburmu sendiri. Salam Bapak Lubang. Ini seputar lubang ya. Demikian sobat, tanggapan dari TIJ terhadap pengaduan yang dilakukan oleh Gus Arya ke pihak kepolisian. Baik sobat, kita selaku netizen hanya bisa mengamati dan mengikuti terus berita perseteruan ini. Mudah-mudahan bisa didapatkan hasil yang baik-baiknya. Salam sehat selalu dan cerdaslah dalam menonton tayangan.
gunakan akal sehat kita agar kita tidak tertipu terhadap tayangan-tayangan yang membodohkan.